Asal-usul jin dan setan merupakan topik yang sering dibahas dalam mitologi dan kepercayaan berbagai budaya di seluruh dunia. Meskipun ada banyak versi dan interpretasi yang berbeda, berikut ini adalah penjelasan umum mengenai asal-usul jin dan setan dalam beberapa tradisi keagamaan dan mitologi terkenal. Dalam agama Islam, asal-usul jin dan setan dikaitkan dengan cerita penciptaan Adam dan Hawa. Menurut Al-Quran, Allah menciptakan manusia dari tanah, sedangkan jin diciptakan dari api. Iblis, yang sebelumnya merupakan jin yang sangat taat, menolak untuk sujud kepada Adam saat Allah memerintahkannya. Iblis yang durhaka kemudian diusir dan dikutuk oleh Allah dan menjadi Satan yang terkutuk. Dalam tradisi Kristen, asal-usul setan dikaitkan dengan cerita tentang setan Lucifer. Dalam Alkitab, Lucifer awalnya merupakan malaikat yang paling cemerlang dan mulia, tetapi kemudian jatuh karena keangkuhan dan memberontak terhadap Allah. Ia dan para pengikutnya yang memberontak diusir dari surga dan menjadi setan-setan. Dalam mitologi Persia kuno, asal-usul jin dan setan terkait dengan entitas yang disebut dewa. Dewa adalah dewa-dewa yang jahat atau roh-roh jahat yang melawan Ahura Mazda, dewa kebaikan dalam kepercayaan Zoroastrianisme. Dalam tradisi ini, jin dan setan dikaitkan dengan kekuatan jahat yang mencoba menggagalkan upaya kebaikan dan keadilan. Sebelum penyebaran Islam, bangsa Arab pra-Islam memiliki berbagai kepercayaan tentang jin. Jin dipercaya sebagai makhluk yang memiliki kehidupan sendiri dan memiliki kekuatan gaib. Beberapa jin dipuja sebagai dewa-dewa dan beberapa di antaranya dianggap jahat atau menakutkan. Ketika Islam datang ke Arab, kepercayaan terhadap jin disesuaikan dengan ajaran Islam. Penting untuk dicatat bahwa penjelasan di atas hanya merupakan gambaran umum dan berbagai kepercayaan dan tradisi memiliki cerita dan versi yang berbeda-beda tentang asal-usul jin dan setan. Interpretasi dan cerita lebih lanjut dapat ditemukan dalam teks-teks keagamaan, mitologi, dan tradisi budaya yang lebih mendalam. Menurut kepercayaan yang berbeda-beda, jin dan setan diyakini memiliki kemampuan untuk menggoda manusia. Berikut adalah beberapa cara yang sering dikaitkan dengan cara jin dan setan menggoda manusia. Dalam Islam, jin dan setan diyakini memiliki kemampuan untuk menggoda manusia dengan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Mereka dapat membisikkan pikiran negatif, menggoda manusia dengan godaan duniawi seperti kekayaan, kekuasaan, atau kenikmatan duniawi. Mereka juga dapat memanfaatkan ketidaktahuan manusia dan menggiring mereka ke jalan dosa dan kesesatan. Dalam tradisi Kristen, setan diyakini menggunakan tipu daya dan godaan untuk menggoda manusia. Mereka dapat memperdaya manusia dengan memberikan janji-janji palsu, memanipulasi kelemahan manusia, dan menghasut mereka untuk melakukan dosa dan meninggalkan jalan kebenaran. Dalam berbagai mitologi dan cerita rakyat, jin dan setan sering digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan magis atau supranatural. Mereka dapat mengubah penampilan mereka untuk menarik perhatian manusia, menawarkan hadiah atau kekuatan yang menggoda, atau menggunakan ilusi dan sihir untuk mempengaruhi manusia. Dalam semua kepercayaan ini, penting untuk diingat bahwa perlindungan dan pertahanan dari pengaruh jin dan setan juga dianggap penting. Misalnya, dalam Islam, umat Muslim dianjurkan untuk berlindung kepada Allah, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran,
dan menjaga diri dari perbuatan dosa untuk melindungi diri mereka dari godaan dan pengaruh setan. Dalam Islam, ada beberapa ciri-ciri yang dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang mengalami godaan dari setan dan jin. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua masalah atau gangguan yang dialami seseorang dapat langsung dikaitkan dengan pengaruh setan atau jin. Dalam banyak kasus, masalah tersebut dapat memiliki penyebab dunia yang jelas dan perlu ditangani secara medis atau psikologis. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum yang sering dikaitkan dengan pengaruh setan dan jin dalam konteks Islam. Munculnya pikiran negatif dan was-was yang berlebihan. Seseorang yang mengalami godaan setan dan jin dapat merasakan pikiran negatif yang terus-menerus mengganggu, was-was berlebihan, dan pikiran-pikiran yang tidak diinginkan yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan dosa atau menyimpang dari jalan yang benar. Pengaruh setan dan jin dapat menyebabkan perubahan tiba-tiba dalam perilaku seseorang. Mereka mungkin menjadi lebih agresif, mudah marah, atau terisolasi. Perubahan dalam kepribadian juga dapat terjadi, seperti kehilangan minat pada ibadah atau aktivitas yang baik. Orang yang mengalami pengaruh setan dan jin dapat mengalami sensasi fisik yang tidak biasa seperti gatal-gatal, sensasi terbakar, atau rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Mereka juga mungkin mengalami gangguan tidur yang sering terjaga, mimpi buruk, atau serangan tidur yang menakutkan. Setan dan jin dapat mengganggu konsentrasi dan fokus seseorang, membuatnya sulit untuk membaca Al-Quran, berdoa, atau melakukan ibadah lainnya. Seseorang juga mungkin merasa terganggu saat berusaha mendalami pengetahuan agama atau mengikuti pengajaran keagamaan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua masalah yang dialami seseorang dapat langsung dikaitkan dengan pengaruh setan dan jin. Sebelum menarik kesimpulan seperti itu, penting untuk mempertimbangkan kemungkinan penyebab medis, psikologis, atau lingkungan lainnya. Dalam hal ini, berkonsultasilah dengan para ahli yang sesuai seperti dokter, psikolog, atau ulama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan bimbingan yang tepat. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa langkah yang dianjurkan untuk menghindari gangguan setan dan jin. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Takwa kepada Allah. Menjaga ketakwaan kepada Allah merupakan langkah penting dalam melindungi diri dari pengaruh setan dan jin. Ini melibatkan memelihara hubungan yang kuat dengan Allah, melaksanakan kewajiban agama, menjauhi perbuatan dosa, dan berusaha untuk beribadah dengan ikhlas. Membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dan mempelajari maknanya dapat memberikan perlindungan dari pengaruh setan dan jin. Membaca surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan surah-surah perlindungan lainnya secara rutin juga dianjurkan. Berdoa secara khusyuk dan memohon perlindungan kepada Allah dari setan dan jin adalah cara penting untuk menghindari gangguan mereka. Dalam doa, umat muslim dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan jin. Melakukan amalan sunnah seperti berpuasa, mengerjakan syalat sunnah, berinfak, dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya dapat membantu melindungi diri dari pengaruh setan dan jin. Amalan-amalan ini menguatkan keimanan dan menjaga ikatan dengan Allah. Menjaga kebersihan fisik dan spiritual adalah penting dalam ajaran Islam.
Mandi secara rutin, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga pemikiran dan hati agar bersih dari pikiran dan perasaan negatif dapat membantu melindungi diri dari gangguan setan dan jin. Menghindari perbuatan dosa dan larangan agama merupakan langkah penting dalam melindungi diri dari pengaruh setan dan jin. Mematuhi perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa akan memperkuat perlindungan spiritual. Mengikuti ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk menjaga akhlak yang baik, menghindari maksiat, mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama muslim, juga akan membantu melindungi diri dari pengaruh setan dan jin. Selain langkah-langkah tersebut, penting juga untuk memahami bahwa keimanan yang kuat, pengetahuan tentang agama, dan pengetahuan tentang taktik setan dan jin dapat membantu seseorang dalam menghadapi gangguan mereka. Dalam hal ini, bimbingan dari ulama dan pengetahuan agama yang mendalam sangat berharga.